Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Ramadan. Di sini saya akan memaparkan tugas besar pendidikan Pancasila, yaitu mengenai peran ataupun fungsi-fungsi masyarakat madani dalam beberapa aspek. Yang pertama itu aspek dasar negara, kemudian aspek persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Oke, di sini terdapat konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini terdapat pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Pengertian masyarakat madani menurut Nurholis Majid merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi. Kemudian pengertian masyarakat madani menurut Dawam Raharjo ialah suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan kesatuan dan integrasi sosial. Dari beberapa pendapat mengenai masyarakat madani, dapat kita ketahui ciri-ciri masyarakat madani. Di antaranya yaitu adanya integrasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Kemudian adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif. Kemudian ciri-ciri masyarakat madani yang ketiga yaitu adanya keanggotaan berbagai organisasi volunteer yang menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah, sehingga kepentingan individu dan negara dapat dijembatani. Kemudian adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan, kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum. Kemudian ciri masyarakat madani yang terakhir yaitu adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan beragam perspektif atau pandangan. Kemudian di sini adalah masyarakat madani dalam dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Masyarakat madani dalam melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing aspek yang pertama itu dasar negara. Dasar negara merupakan filsafat negara atau political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dari tata tertib negara, di mana dasar negara kita yaitu Pancasila, di mana Pancasila merupakan 5 aturan atau 5 kaidah dalam negara kita. Kemudian di sini masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari dasar negara Pancasila, di mana yang pertama itu masyarakat saling tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang, di mana masyarakat ini saling tolong menolong, gotong royong tanpa mencampuri hak-hak orang lain. Dalam artian ini masyarakat mengetahui hak dan juga kewajibannya. Kemudian masyarakat madani dalam mengambil keputusan selalu dengan musyawarah mufakat, di mana pada sila keempat terdapat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga masyarakat madani
selalu mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian peranan masyarakat madani dalam dasar negara. Yang ketiga adalah masyarakat madani secara berkelompok maupun individu sangat menghormati dan menghargai pihak lain, sehingga kehidupan bermasyarakat aman, tentram, dan damai. Di mana masyarakat madani ini dari bentuk kelompok ataupun individu sangat menjunjung nilai toleransi, saling hormat menghormati, menghargai, sehingga kehidupan antar golongan ataupun antar individu dapat berjalan dengan aman, tentram, dan damai. Kemudian aspek yang kedua yaitu persatuan negara, di mana persatuan atau integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu atau nation, bangsa. Kemudian masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari persatuan negara, di mana definisi persatuan negara ataupun integrasi negara telah dipaparkan pada slide sebelumnya. Yang pertama ialah integrasi antara individu dan kelompok masyarakat madani terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Dalam hal ini, pembauran ataupun penyatuan individu dan kelompok madani terjalin secara eksklusif atau langsung dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Maksudnya di sini melalui aliansi sosial bisa dilihat dari segi-segi organisasi masyarakat maupun organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam sebuah masyarakat di suatu wilayah. Kemudian masyarakat madani mengetahui keseimbangan antara hak serta kewajiban sehingga menciptakan suatu persatuan. Indonesia merupakan bangsa yang tersusun atas beberapa wilayah. Otomatis negara kita tersusun dari bermacam-macam bangsa, adat, dan lainnya. Oleh karenanya, untuk menyeimbangkan, maka setiap warga ataupun masyarakat madani harus paham hak serta kewajibannya, sehingga dapat menjadi acuan untuk persatuan. Kemudian, masyarakat madani menggalang kesatuan dan persatuan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara. Intinya dari kalimat ataupun fungsi dari kata integrasi ataupun persatuan, masyarakat menggalang kesatuan dan persatuan, di mana dalam hal ini tidak membeda-bedakan karena semuanya bersaudara. Artinya dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia ketika menghadapi suatu masalah harus dengan musyawarah dan tidak membeda-bedakan antar suku dan yang lainnya. Kemudian aspek yang ketiga itu sistem negara. Sistem negara atau sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling ketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, kemudian di sini masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari suatu sistem negara. Dalam konteks ini ialah masyarakat madani selaku pemegang kedaulatan tertinggi mampu berlaku jujur dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam setiap
perilaku ataupun konteks yang berbau kegiatan keseharian, kegiatan bersama kelompok ataupun individu, setiap pengambilan keputusannya harus didasarkan oleh perilaku yang jujur. Kemudian, masyarakat madani sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis harus mampu menyuarakan haknya dengan baik dan tidak menggugurkan kewajibannya. Karena sistem negara kita ialah sistem negara republik, di mana demokrasi adalah hal yang mutlak di dalamnya. Dan ketika dalam menyuarakan haknya, harus dengan baik, sehingga tidak melanggar hak-hak orang lain. Baik, di sini aspek yang terakhir yaitu tentang tujuan negara, di mana di sini sudah terdapat dua pengertian tujuan negara oleh para ahli, di mana tujuan menurut Roger H. Saltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Artinya di sini rakyat dapat berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Kemudian Harold Jelaski menjelaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat bisa mencapai berbagai keinginan mereka secara maksimal. Kemudian tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu pada alinea keempat, di mana pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, di sini masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari tujuan negara, di mana yang pertama itu menegakkan dan menghargai hak antar individu, kemudian menggunakan produk lokal. Masyarakat madani mengutamakan pendidikan. Masyarakat madani memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Yang pertama, menegakkan dan menghargai hak antar individu. Hal ini sejalan dengan isi tujuan negara dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua itu menggunakan produk lokal. Hal ini bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Dengan produk lokal yang semakin banyak digunakan oleh warga Indonesia sendiri, maka kemajuan ekonomi akan tercapai. Kemudian yang ketiga itu masyarakat madani mengutamakan pendidikan. Karena dalam tujuan negara terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan adanya pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat madani memiliki jiwa toleransi yang tinggi, di mana seorang masyarakat madani ketika memiliki jiwa toleransi yang tinggi, maka akan menciptakan suatu ketertiban, suatu keadaan aman dan damai. Demikian yang ingin saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyep Gunawan. Di sini saya akan memaparkan tentang peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah poin penting keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pentingnya adalah satu, kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat seperti rasa kebersamaan yang diciptakan masyarakat madani, tidak egois dan selalu ada rasa saling tolong-menolong. Terus yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Dalam masyarakat yang beradab, tentunya perlindungan terhadap yang lemah. Jika yang lemah tertindas, itu artinya telah melanggar hak asasi manusia, maka hukum yang tegas diperlukan. Selanjutnya adalah peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama ialah Pancasila sebagai jembatan dalam terwujudnya pendidikan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jembatan, maksudnya itu adalah Pancasila itu sebagai pemberi jalan dalam terwujudnya pendidikan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kacamata pendidikan nasional, yang maksudnya Pancasila itu sebagai sudut pandang pendidikan nasional Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, semua rakyat Indonesia berhak memperoleh atau mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.